Halo, selamat siang. Yang Pak. Teman-teman sekalian. Apakah ada yang masih belum login? Berapa orang ini ya? Masih 19 orang. Oke, karena kita sangat minim waktunya, di Zoom juga kita versi yang free ya, jadi cuma 40 menit. Jadi langsung saya ini aja, mainkan. Oke, sebelumnya ada nggak yang sudah baca tentang Hadoop? Halo? Silakan hidupin kameranya, kawan-kawan. Ayo, jangan berlama-lama. Kita ini 40 menit cuman. Ada yang sudah belajar ini tentang Hadoop? Saya upload sebelumnya. Nggak ada ya? Nah, memang biasanya mahasiswa tiba nanti nilainya jelek, ngemis kan gitu. Makanya saya nggak balas. Oke lah, karena nggak ada yang membaca, saya langsung lanjut aja. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai Hadoop, ini jelas suara saya ya. Kalau kita berbicara mengenai Hadoop, artinya kita berbicara mengenai big data. Ini sudah sangat tren ya, apalagi sama ini founding fathers kita Pak Luhut sangat ini ya, getol-getolnya mengenai big data, artificial intelligence, machine learning dan lain sebagainya ya. Nah, jadi big data itu sendiri kalau bisa saya kasih tahu, jadi kalau kita data itu ada dua ya. Ya, jadi data itu ada dua, ada yang namanya structured data, ada structured data, kemudian ada namanya unstructured data. Nah, jadi unstructured data juga kita bisa bilang ada yang memang benar-benar unstructured, ada yang semi structured. Jadi nggak hanya film-film aja yang ada semi-seminya kan. Nah, data juga ada namanya semi structured data seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan structured data? Contohnya begini. Anda belajar mengenai RDBMS. Anda belajar mengenai RDBMS. Itu semua sudah ada kayak semacam kolom, ya kan? Ada juga row itu memang datanya kan seperti itu. Nah, jadi di sini sebelum Anda menyimpan data, pasti Anda membuat skemanya terlebih dahulu, betul kan? Misalnya tabel mahasiswa, ya kan, TMHS, di mana di tabel ini terdapat yang namanya misalnya NIM, nama, dan lain sebagainya. Semua ini sudah terstruktur namanya. Makanya lah disebut dia dengan structured data. Ya. Nah, bagaimana tentang si unstructured dan semi-structured? Nah, untuk semi-structured, secara harfiah, kita melihat datanya, contohnya, si CSV yang paling sering. CSV itu separated value, ya kan? Misalnya ada file txt CSV 11060075, tiba-tiba di sini ada tulisan namanya Budi, kemudian nilainya GPA-nya 3,5 dan lain sebagainya. Lantas Anda secara intuisinya langsung jalan. Oh, ternyata ini nih, ini ternyata nama dan ini ternyata GPA. Nah, inilah yang disebut dia dengan namanya semi structured data. Ingat ya. Jadi kalau kayak CSV, mau kayak TSV, semua itu yang disebut dengan semi structured data. Dia tidak memiliki skema, namun kita punya insting, oh oke, ternyata ini loh bentuknya, kayak gitu loh. Ya. Itulah disebut dengan semi structured data. Nah, sedangkan untuk yang unstructured data, udah sangat banyak. Anda bersosial media,
ya kan? Anda gunakan Twitter, Anda gunakan Instagram, yang ada fotonya, ada lagu dan lain sebagainya, itu semua data. Tapi datanya nggak berbentuk, dia nggak ada strukturnya sama sekali. Terus terus bagaimana kita bisa memanfaatkan data-data ini kayak gitu kan? Jadi kan orang melakukan proses bisnis atau melakukan bisnis lah, tentunya harus memiliki insight, pengetahuan, ya kan? Bagaimana dia mengambil keputusan. Nah, bagaimana dia mengambil keputusan itu? Yaitu dia harus memanfaatkan data. Makanya orang kalau kita nonton berita dikit-dikit tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Sebenarnya kalau orang nunjukin datanya aja ya nggak akan dapat artinya. Dia harus diproses terlebih dahulu seperti itu. Makanya apapun itu datanya, baik itu gambar, suara, apalagi video dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan yang namanya knowledge atau insight, gitu ya. Nah, makanya muncullah yang namanya terminologi big data yang mengacu pada data varietas, ya kan? Jenis-jenisnya apa? Velocity, kecepatan datanya. Kemudian volume. Kalau kita sudah berbicara mengenai big data, velocity itu transfer rate-nya itu aja itu bisa sampai misalnya ukuran giga seperti itu. Misalnya 50 Gbps per second, ya kan? Kemudian, oke itu masalah velocity. Karena kan kita kan zaman 4.0. Jadi data itu dari mana aja itu dengan kecepatan tinggi. Apalagi dengan kemajuan teknologi ada namanya switch, Mellanox dan lain sebagainya, itu transfer rate-nya bisa 100 Gbps per detik, gitu loh. Gigabyte per second. Itulah dia untuk yang saat ini, ya. Kemudian ada namanya volume. Kalau Anda search dari Google, ya, data yang diterima oleh Twitter dalam satu hari itu sama dengan 12 tera. Bayangin 12 tera, laptop kalian aja nggak cukup gitu kan. Anda gabungin laptop Anda semua itu belum ada sampai 1 tera atau 2 tera. Ya kan rata-rata 500 gigabyte seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita ibaratnya mendulang informasi ya dari sekumpulan data-data atau bisa kita bilang dari lautan data atau kalau Anda pernah baca namanya data lake seperti itu. Dari data-data itu untuk mendapat informasi. Ya. Caranya apa? Dengan memanfaatkan yang namanya distributed processing. Ya. Itulah notion dari kita belajar tentang Hadoop. Jadi ada banyak tools yang bisa digunakan untuk menghandle yang namanya distributed processing. Anda bisa menggunakan Hadoop, Anda bisa menggunakan Spark, yang saat ini masih digunakan tuh Spark. Ya, ada namanya Apache Flink. Kalau Anda pernah dengar Flink yang saat ini masih juga banyak orang gunakan juga. Hadoop memang udah mulai ditinggalkan, tapi kalau Anda mengerti basicnya Hadoop, Flink, Spark itu udah sangat gampang. Makanya saya bawakan topik tentang Hadoop. Oke ya. Nah, jadi itulah notionnya. Bisa saya ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa data itu sangat bermanfaat bagi perusahaan, ya kan? Makanya orang berusaha untuk membuat tools yang bisa menghandle real time processing. Seperti itu, ya. Data itu disimpan oleh banyak database gitu ya, RDBMS. Anda bisa gunakan database misalnya MySQL untuk mensupport yang namanya transaction seperti itu. Anda bisa menggunakan apa lagi? NoSQL ya. Ini enggak cocok untuk transaction. Anda bisa untuk record data aja dan banyak lagi ya. Jadi kumpulan dari data-data ini itu yang disebut dia dengan data mart. Ini sebenarnya topik bahasan untuk anak SI sebenarnya, tapi Anda harus tahu. Kumpulan dari banyak database ini itu disebut dia dengan data mart. Semakin banyak data-datanya disebut dia dengan data warehouse. Seperti itu, ya. Nah, dari data warehouse inilah akan kita ambil insight-nya, ya. Dengan menggunakan teknologi yang saat ini yang Anda tidak menggunakan Hadoop contohnya atau tools yang untuk processing yang lainnya, itu sangat lambat. Makanya di sini disebut dia dengan moving data to compute doesn't scale. Anda sangat lambat.
Anda bahkan saking sangat lambatnya itu, Anda tidak bisa mengenerate yang namanya informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Bahkan orang karena sudah sangat lambatnya, data-data sebelumnya untuk transaksi yang berpuluh-puluh tahun itu di-ignore. Padahal kalau kita kita visualisasikan, kita bisa memproyeksikan kan gitu kan. Kita bisa memproyeksikan, kita bisa mengambil keputusan dari history transaction sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan RDBMS biasa, kita nggak akan sangat lama lah untuk menghasilkan atau memproses namanya data-data history kita itu. Nah, oke, sekarang muncullah yang namanya Hadoop, ya kan? Kalau Anda misalnya, ibaratnya istilahnya seperti ini, bagaimana mungkin Anda mengkuras namanya lautan kalau Anda misalnya hanya mengkuras dengan menggunakan sendok? Nggak akan mungkin kan? Jadi jadi harus disesuaikan environment-nya. Kali ini kita berbicara mengenai datanya itu sangat besar, ya kan? Kita harus sesuaikan juga tools-nya, ya. Nah, makanya muncul yang namanya Hadoop seperti itu. Hadoop di sini sebut dia dengan Scalable Fault Tolerant Distributed System. Jadi semua pemrosesan data kita itu, ya kan, akan diproses di masing-masing nodes. Jadi ada namanya sistem master and slave arsitektur di situ. Mirip-mirip lah dengan kita kemarin belajar mengenai SOA, gambarnya seperti itu. Tapi kalau di disebut sistem ada namanya master slave arsitektur. Kayak gitu ya. Nah, di Hadoop sendiri, kalian tahu, dia ada dua. Yang pertama Hadoop HDFS dan yang pertama ada yang disebut dia dengan Hadoop HDFS, ya kan? Dan satu lagi ada namanya Hadoop MapReduce. Kayak gitu. Keduanya ini akan membentuk sebuah tools yang sangat powerful, yaitu Hadoop itu sendiri. Nah, perbedaannya apa? Kalau berbicara mengenai Hadoop HDFS, kita berbicara mengenai storing data. Ya, jadi ada kumpulan data, misalnya satu files yang dalam ukuran 100 giga contohnya. Anda ingin save seperti itu. Kalau Anda menggunakan RDBMS biasa, Anda harus melakukan Anda harus reading files, ya kan, satu persatu, kemudian Anda transfer ke database. Nah, itu sangat lama seperti itu. Ya. Nah, kalau di Hadoop itu sendiri, filesnya 100 GB itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa blok. Nanti kita akan lihat sebentar lagi ya. Akan dipecah-pecah menjadi beberapa blok dan itu akan didistribute ke beberapa nodes. Misalnya Anda mengapply yang namanya master slave arsitektur ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa nodes di situ. Akan dikirimkan, disebar. Kemudian masing-masing nodes ini nanti akan melakukan yang namanya pemrosesan, ya, pemrosesan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan Hadoop MapReduce namanya. Ingat ya, jadi HDFS itu sendiri mengacu pada storing data, sedangkan Hadoop MapReduce mengacu pada pemrosesannya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Sorry. Di sini dikasih tahu bahwa benefits ya dari masing-masing tools ya. Si RDBMS itu hebatnya di di read-nya. Sedangkan di Hadoop itu di load-nya. Seperti itu kalau Anda lihat di sini. Di sini Anda harus kalau untuk berbicara RDBMS ya, Anda harus meng-create skemanya dulu. Apa sih kolomnya yang Anda butuhkan? Contohnya NIM, tipe datanya apa? Integer. Kemudian apa? Nama, ya kan? Tipe datanya apa? Varchar 15. Kemudian apa lagi? Keterangan ini itu. Itu yang disebut dia dengan skema. Nah, sedangkan kalau Hadoop itu nggak perlu. Apapun Anda datanya, ya udah bisa langsung disimpan. Nggak perlu sama sekali berbicara mengenai skema. Anda nggak perlu. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya explicit load operation. Jadi kalau ketika Anda meload data dari database menuju aplikasi untuk Anda show, seperti itu, harus
Anda buat semacam program mini lah ya untuk meload operasi tersebut. Nah, sedangkan dari sisi Hadoop ya kan dia udah ada yang namanya serializer dan deserializer di situ ya. Yang notabene secara otomatis ketika Anda ingin show itu sudah dihandle di dalam framework Hadoop itu tersebut. Nah, kayak gitu loh. Jadi Anda nggak capek-capek lagi. Ya. Nah, kemudian kalau ada data ya, misalnya perubahan data ini, oke, kolom ini nggak cocok lagi, harus kita remove. Atau kolom ini harus ada tambah satu lagi di dalam database. Otomatis Anda harus mengubah skema, ya kan? Kalau Anda tidak mengubah skema, ketika Anda melakukan insertion data, itu akan error, ya. Nah, sedangkan kalau Anda menggunakan Hadoop di sini, saya bukan mempromosikan Hadoop ya. Sedangkan Anda menggunakan Hadoop di sini, secara otomatis itu bisa disimpan, nggak capek-capek lagi. Ya kan? Anda nggak perlu menyiapkan datanya, Anda nggak perlu membuat yang namanya suatu program yang untuk meread datanya, nggak perlu sama sekali. Sudah dihandle sama si Hadoop seperti itu. Oke. Itulah benefits kita menggunakan Hadoop. Ya. Nah, ini saya rasa masih jelas lah sini. Memang belum ada pertanyaan. Oke. Next. Nah, jadi di dalam Hadoop itu sendiri ada banyak tools yang bisa Anda gunakan. Ya kan? Contohnya, saya mau memproses data di dalam Hadoop ya. Itu bisa gunakan langsung aja, kita ngoding seperti biasa ya. Kita membuat sebuah pemrograman dengan bahasa pemrograman Java untuk membuat program MapReduce sederhana. Namun apabila kita malas, kita bisa menggunakan langsung dari konsolnya atau dari terminalnya kalau kita di Linux. Kita ngoding, bukan kita ngoding sebenarnya, kita ngetikkan komen aja, yaitu disebut dia dengan streaming MapReduce, ya, atau disebut dia dengan pipes, seperti itu ya, yang mengkoneksikan antara sebuah node ke dengan node lain, contohnya, atau Anda memberikan instruksi proseslah ini, proseslah itu, proseslah ini, seperti itu. Anda bisa langsung tanpa memprogram, ya. Anda bisa gunakan namanya streaming MapReduce. Kemudian, misalnya Anda sudah membuat namanya data pipelining. Ada ini loh, HDFS-nya udah ada datanya disimpan di berbagai node. Kemudian dia akan diproses oleh MapReduce, ya kan? Kemudian dia habis itu akan diolah kembali seperti itu. Nah, kita itu harus ngetes apakah data pipelining kita itu berjalan dengan baik nggak dari satu poin ke poin yang lain, atau dari end to end lah disebut dia dengan itu ya. Nah, end to end. Nah, untuk ngetesnya kita bisa menggunakan Crunch. Ini Apache Crunch. Ya, bukan kayak ini Coco Crunch, bukan, tapi Crunch namanya. Kemudian saya nggak mau ngoding Java, saya nggak mau ngetik-ngetik command prompt, ya. Kemudian saya mau pingin cara lain, yaitu dengan bahasa PIC. Waduh, kok jadi kayak babi kan gitu? PIC kan babi kan? Memang seperti itu. Kalau Anda lihat namanya, orang pun bingung kenapa sih disebut dengan PIC Latin. Nah, ada namanya PIC Latin, bahasa pemrograman tersendiri ya, untuk memproses data-data yang tadi. Kalau Anda merasa nggak nyaman dengan pemrograman Java, silakan Anda menggunakan PIC Latin. Kemudian ada Hive. Oke, Pak, saya nggak ngerti belajar PIC, bahasa PIC gitu. Ya, saya nggak ngerti, nggak nyaman kali menggunakan bahasa Java, dan saya buta betul untuk sintaks-sintaks di MapReduce, ya kan? Nah, tapi saya nyaman dengan pemrograman SQL. Bisa Anda gunakan yang namanya Hive, ya. Makanya disebut dia dengan Hive QL atau HQL.
Jadi kita bisa memproses data itu dengan menggunakan sintaks yang namanya sintaks SQL atau disebutnya dengan HQL. Faktanya ya, kalau HQL sendiri dia melakukan di background prosesnya adalah melakukan apa namanya MapReduce task di situ. Anda nggak tahu, nggak peduli Anda di belakangnya apa yang terjadi. Cukup Anda ngetik-ngetik aja sintaks SQL, ujung-ujungnya muncul datanya. Padahal yang terjadi di HQL itu adalah memanggil MapReduce task, ya. Itu semua sudah di hide oleh si framework si Hadoop. Oke, kemudian ada namanya Uzi. Ya, Uzi ini masalah workflow. Ini data udah diproses ngalir kemana sih? Kayak gitu ya. Setelah itu dia habis itu dia memproses apa sih seperti itu. Nah, itulah mengenai workflow engine, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, habis itu di sini dia mengalami proses ini seperti itu, ya. Nah, untuk menghubung-hubungkan antara node yang satu dengan node yang lain ada namanya Apache Flum kalau Anda penasaran, ya. Misalnya data ini setelah berhasil diproses ya oleh MapReduce disimpan ke dalam disk yang disebut dengan DFS ya, Distributed File System. Nah, dia kemudian akan ditarik lagi kembali oleh sistem yang lain. Itu akan dihandle namanya Apache Flum kalau Anda ingin tahu. Oke. Nah, kemudian keuntungan dari kalau kita menggunakan Hadoop supaya kalian tahu, kalau kita ingin menambah atau men-scaling up sistem kita, ya kan, karena misalnya data yang kita terima itu semakin besar, otomatis kita harus scale up, ya. Scale up itu ada dua, secara vertikal dan secara horizontal, ya. Bisa saya tulis dulu ya. Nah, scaling up SO ada dua. Yang pertama vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Apa bedanya? Kalau kita men-scale up atau menaikkan itu, ya kan, namanya scale ya, scaling up. Itu artinya Anda menambah memori. Misalnya memori, bukan meong ya, sorry ini, menambah apa namanya RAM. Oke, kemudian kita bisa menambah apa lagi? Menambah atau menukar CPU kita, misal masih kompatibel ya. Ya, jadi CPU itu bisa kompatibel kayak gitu ya. Misalnya CPU Celeron di motherboard ini bisa kompatibel dengan misalnya dual core, ya kan? Nah, kayak gitu dia. Kita bisa ganti seperti itu. Nah, kemudian Anda bisa menambah yang namanya apa namanya? Harddisk, HDD. Itu yang disebut dia dengan vertikal, ya kan? Scaling secara vertikal. Jadi Anda fokus terhadap ekosistem komputer, Anda naikkan spesifikasinya, itu disebut dengan vertikal. Ya, scaling secara vertikal. Nah, sekarang yang scaling secara horizontal artinya Anda menambahkan ya komputer atau server yang baru lagi. Anda nggak mau men-scale up yang namanya RAM, CPU, HDD, nggak mau Anda. Anda karena punya duit banyak, Anda beli aja lagi komputer yang lainnya. Seperti itu. Itulah yang disebut dia dengan scale up secara horizontal. Artinya Anda menambah nodes yang baru. Apakah itu Anda menambahkan data nodes, nanti kita akan lihat sebentar lagi. Apakah Anda mau menambahkan secondary nodes untuk menolong yang namanya CNAME node di dalam di dalam Hadoop, ya. Terserah Anda kalau Anda misalnya banyak duit, seperti itu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu sebelum ada yang namanya apa namanya software si Hadoop ini sendiri, orang berfokuskan pada algoritmanya, ya kan gitu. Orang berfokuskan pada algoritmanya. Kita karena datanya semakin besar, bagaimana sih algoritma yang lebih baik lagi, kan gitu. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Dulu orang menambahkan apa namanya banyak tenaga untuk programmer. Sekarang nggak perlu lagi. Cukup sebuah algoritma yang sudah ibaratnya teruji, ya kan, reliable. Ya udah, tinggal Anda tanamkan aja ke situ. Nanti program Anda itu akan dieksekut oleh si Hadoop itu sendiri, framework-nya. Ya, secara distributed. Pak, perlu nggak saya belajar tentang apa namanya multi trading di situ? Nggak perlu. Jadi Anda nggak capek-capek lagi. Masalah paralelisme itu Anda sudah di apa namanya di hide segala kerumitannya itu, ya kan disembunyikan kan gitu kan.
Nah, itulah yang ada di dalam Hadoop ya. Oke. Kemudian ini yang ilustrasinya. Jadi selama ini nanti kalau seandainya Anda punya kesempatan untuk melanjutkan studi lagi di S1 dimanapun itu, ya, data-data itu yang sudah lama-lama ya di perusahaan itu harus di-reuse kembali. Karena pattern atau pola misalnya transaksi orang itu mirip, ya. Makanya perlu kita menggunakan data-data history transaction seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu apa mau perbankan atau Anda misalnya Tokopedia contohnya yang paling simpel. Datanya itu udah sangat besar, ya kan? Misalnya siapa namanya? Si Leonardo belanja ini. Apa sih ketertarikan dia? Oke, saya suka sport, misalnya kasih Leonardo. Ada sistem yang membaca histori dia, kemudian dia memprediksi, ya kan? Memprediksi apa items yang sesuai untuk si Leonardo. Itu nanti ada namanya recommender system. Itu Anda nggak akan pelajari. Jadi dia membaca semua data itu dari data warehouse, ya, di sekumpulan data mart itu ya, ditariknya kemudian, oke, kemudian dimunculkan. Oh ternyata si Leonardo suka ini, suka bola seperti itu. Akan dimunculkan. Ada baju jersey, ada baju apa lagi, ada sepatunya, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya namanya historical transaction. Contohnya itu tadi ya. Jadi kita nggak boleh mengubur data-data yang lama, nggak boleh. Jadi kita manfaatkan untuk mendapatkan profit. Itulah dia idenya. Lantas bagaimana? Pak, jadi kalau dari informasi yang saya sampaikan tadi, berarti nggak perlu dong kita belajar tentang RDBMS, kayak gitu. Ya nggak juga, ya kan? Makanya itu perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Makanya di sini disebut dengan use the right tool for the right job, ya kan? Kalau Anda fokusnya di sini ya, dan datanya nggak gitu besar, Anda fokusnya untuk melakukan analytical tools, Anda bisa menggunakan relational database. Seperti itu. Ya. Kemudian Anda misalnya fokusnya untuk melakukan transaksi. Nah, yang mensupport yang namanya ACID. ACID transaction, atomicity, konsistensi, kemudian apa lagi? Ada namanya durability dan lain sebagainya. Ya silakan Anda gunakan si RDBMS. Kemudian saya pingin ya pakai SQL lah, saya males yang lain-lainnya. Ya silakan pakai RDBMS. Seperti itu ya. Nah sedangkan si Hadoop sendiri itu nggak cocok untuk seperti OLAP, Online Analytical Processing. Nggak cocok dia. Seperti itu ya. Nah dia cocok untuk data-data yang nggak terstruktur seperti itu. Ya. Kemudian dia ngelutnya itu cepat seperti itu ya. Kemudian pemrosesannya itu yang sangat kompleks, yang lebih kompleks dibandingkan dengan relational database. Ya, karena di situ Anda akan mengcustomize nanti namanya task map reduce. Ya. Mappernya itu dengan reduce-nya itu harus Anda customize untuk menghandle yang namanya complex processing. Oke, waduh, tinggal 7 menit lagi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa misalnya Anda memiliki 100 GB data, kemudian data-data tersebut akan di-split menjadi beberapa blok ya. Nah, untuk Hadoop yang versi pertama dia 64 megabyte satu blok size-nya ya. Namun Anda bisa custom sendiri lewat konfigurasinya. Jadi Anda nggak ngoding sama sekali, di konfigurasinya aja. Nah, di Hadoop yang kedua itu default blok itu sebesar 128 megabyte. Anda bisa naikkan menjadi 256 megabyte seperti itu ya. Nah, kemudian di Hadoop itu sendiri ada yang namanya mekanisme replication ya. Mekanisme replication itu untuk menjamin bahwa data kita itu tidak akan hilang. Nah, kayak gitu loh. Tujuannya dari replication itu menjamin bahwa data kita itu tidak akan pernah hilang. Nanti di situ akan berbicara mengenai rack awareness. Ya kan? Di mana dia? Apakah dalam satu cluster, apakah dalam satu rack,
kemudian dalam satu rak, oke, kemudian di dalam server yang berbeda, kemudian di berbagai rak yang berbeda. Nah, itu berbicara mengenai rack awareness, ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan mengenai block replication. Tujuannya itu apa? Durability, availability, throughput, seperti itu ya. Keluarannya maksudnya, availability, ketersediaan data itu. Bisa aja sebuah node ini down tiba-tiba, ya. Secara otomatis si name node nanti akan melakukan replikasi kayak gitu, ya. Ketika ada orang mau melakukan query data, ya, atau melihat datanya, tiba-tiba down ini sebuah node, ya Anda nggak perlu pusing-pusing karena sudah ada mekanisme replikasi. Secara otomatis si name node akan ngasih tahu ke node yang baru, kayak gitu loh. Oke, ada nggak pertanyaan? Tinggal 5 menit lagi. Tinggal sedikit lagi nih. Silakan, Anda bertanya. Ya, nanti itu saya sudah share e-booknya. Kalau kita nanti ujian di UAS, saya keluarkan dari situ. Oke. Meskipun dalam pilihan ganda, kita close book, pilihan gandanya ada seperti biasa, ada 25 atau 20 dari Hadoop lah saya ambil dengan microservice. Jadi istilah-istilah yang sudah saya ungkapkan tadi, semoga Anda ingat settingannya berapa Hadoop yang kedua, minimal bloknya berapa, itu mudah-mudahan Anda ingat. Ya. Nah, kadang ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Ini hanya ini ya, pengenalan sederhana ya mengenai MapReduce. Tadi kan sudah HDFS sudah saya kasih tahu. Sekarang MapReduce ini masih hanya pengenalan singkat. Nanti di pertemuan selanjutnya yang kedua kita akan fokus untuk MapReduce ya. Kemudian kita akan belajar mengenai kustomisasi si MapReduce Stacks. Ya. Bisa menggunakan Java, bisa menggunakan Python, tapi saya mendorong kalian menggunakan Java. Oke, jadi contoh yang paling sederhana itu adalah kita melakukan agregasi terhadap kata-kata yang seperti ini. To be or not to be, ya kan? Kita agregat lah di ini ya. Ternyata misalnya di sebuah node, ya, di sebuah node si mapper pertama, kata-kata be itu ada 5. Oke. Di node yang selanjutnya ada 12 kata-kata be-nya. Ya. Kemudian di node yang lain ya ada be itu ada 7, ada 6 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengagregasi atau mengumpulkanlah semuanya. Ya. Nah, jadi di MapReduce itu ada yang namanya key value pair. Kayak dictionary loh. Kalau Anda belajar mengenai dictionary di pemrograman. Ya. Nah, key-nya di sini contohnya, key-nya itu adalah kata-kata seperti ini, be, oke, kemudian akan diagregasi, dikumpulkan. Nah, di-reduce lah, ya, di node yang lain, seperti itu. Ternyata total kata-kata be itu ada 30. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kata-kata yang lain kayak or ada 60 seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang paling sederhana. Seperti itu ya. Jadi ada blok data, ini akan dibaca oleh masing-masing mapper task ya. Mapper task ini sebenarnya akan dieksekut oleh namanya kontainer. Kontainer ini berisikan yang tadi itu mapper task. Mapper task dan reduce task ya. Si kontainer inilah yang akan mengeksekut map reduce task ya, seperti itu. Kemana dia akan pergi? Seperti itu. Oke. Next-nya. Aduh. Nah, ini kalau untuk yang slide ini map itu Hadoop yang pertama ya, di mana dia memiliki resource manager atau scheduler dan juga task manager. Ya. Nah, tapi nanti di Hadoop yang kedua, kalau Anda lihat e-book kita yang saya share, itu sudah Hadoop yang kedua.
Jadi resource manager dan lain sebagainya kayak yang job tracker, task tracker itu sudah dibuang, digantikan dengan namanya Yarn. Nanti Anda bisa explore di bukunya itu. Ya, yet another resource node seperti itu. Dialah yang akan menghandle yang namanya di mana sih data ini disimpan, apakah di node yang IP address-nya sekian, apakah data ini disimpan di dalam rack yang berbeda, seperti itu, ya. Itulah tugas dari Siang. Nah, untuk si resource manager itu sendiri, dia yang mengetahui ternyata server ini sudah capek, ini sudah penuh. Saya alokasikan ke rack server yang lain gitu. Inilah yang menghandle. Seperti itu.